Halo Bapak, Kakak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami bertujuh. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaction. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Keisha Ivana James Torus dengan NIM 12S21053 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Nuni Jelia Feby Boris Payung dengan NIM 12S21025. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Interaction atau direct referencing adalah kemampuan untuk merujuk ke suatu ruang atau wadah alih-alih nilai itu sendiri. Dapat dianalogikan seperti peta harta karun tidak mengarahkan bajak laut ke harta karun tersebut. Itu menunjuk ke peti harta karun. Sebuah peti harta karun, bukalah harta karun, itu berisi itu. Mungkin teman Noni bisa melanjutkan. Baik, terima kasih, Jesya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai interaction ini. Interaction atau referencing adalah kemampuan untuk merujuk ke suatu ruang atau wadah alih-alih nilai itu sendiri. Namanya juga interaction, direct arah gitu ya kan. Jadi kita ditunjuk kemana arahnya gitu. Dalam C, kita mencapainya melalui variabel tipe pointer. Jadi, untuk mencapai sebuah direction ini, kita kan sekarang menggunakan untuk Visual Studio, kita kan itu C ya. Jadi, kita untuk mencapai sebuah direction ini, kita melalui variabel yang bertipe pointer. Jadi, setiap variabel memiliki tipe dan mampu menampung suatu nilai. Nah, saat dideklarasikan, semua variabel dialokasikan atau ditempatkan dalam sebuah memori pada alamat tertentu. Jadi, setelah nanti dia dideklarasikan berdasarkan variabel kita tipe pointer, nanti itu dia akan dialokasikan dalam memori pada alamat tertentu. Kemudian, kita bahas lagi pointer ini karena untuk menggunakan direction kita menggunakan variabel tipe pointer. Jadi pointer itu adalah variabel tipe khusus yang menyimpan alamat memori. Jadi pointer ini adalah sebuah tipe data yang khusus gitu, yang fungsinya untuk menyimpan alamat memori. Kemudian untuk menyimpulkan, di sini bukan tipuan ya teman. Ini seharusnya adalah indirection. Indirection adalah ketika variabel pointer menyimpan alamat dari variabel lain. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, Jesya. Baik, terima kasih Noni. Selanjutnya untuk Halo, maaf Pak, tadi mungkin kami ada kendala jaringan sehingga terputus untuk menjelaskan. Sekarang bisa dilanjutkan oleh teman saya, Jesya, untuk menjelaskan yang sebelumnya. Baik, selanjutnya ada sebuah tipuan yang terjadi, disebut juga sebagai beberapa tipuan. Mungkin Noni bisa melanjutkannya.
Baik, kali ini kita akan masuk ke submateri yang pertama untuk indirection adalah a single indirection atau indirection tunggal. Dalam hal ini, variabel pointer yang melakukan referensi ke alamat yang menyimpan nilai sebenarnya. Jadi, bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya, Jess. Nah, untuk yang kedua tadi kan single indirection, sekarang multiple indirection. Dalam hal ini variabel pointer yang dideferensikan ke alamat variabel pointer lain itu lagi. Jadi dapat dirantai beberapa kali meningkat kompleksitas. Namanya juga multiple, jadi nanti dia akan dirantai beberapa kali agar terjadinya kompleksitas kepada indirection kita. Baik, dapat disimpulkan untuk materi indirection ini bisa Oke. Apakah sudah kelihatan? Oke. Jadi untuk indirection differencing ini adalah ya kita harus ingat bahwa ini adalah kemampuan di mana kita merujuk suatu ruang atau wadah alih-alih nilainya itu sendiri. Jadi seperti yang dijelaskan teman saya tadi, dianalogikan agar kita lebih paham mengenai indirection ini, bahwa indirection itu seperti contoh analoginya itu sebuah peta harta karun itu tidak mengarahkan bajak laut ke harta karun itu. Itu menunjuk ke peti harta karun. Jadi sebuah peti harta karun bukanlah harta karun itu berisi itu. Kemudian selanjutnya bisa di slide selanjutnya. Yes. Sudah kelihatan? Dah. Baik, saya ulangi lagi sekali lagi untuk di slide ini bahwa indirection itu adalah kemampuan untuk menunjuk ke suatu ruang ataupun nilai itu sendiri. Jadi gunanya untuk itu loh nilainya gitu loh. Kalau seperti bajak laut tadi kan, itu loh di situ harta karunnya. Jadi itulah gunanya indirection. Jadi dalam bahasa C, seperti yang saya jelaskan tadi, khusus di bahasa C ini kita dalam mencapai indirection ini, kita perlu melalui variabel tipe pointer. Jadi melalui tipe pointer inilah kita bisa menggunakan indirection. Kemudian saat dideklarasikan, variabel dialokasikan dalam memori pada alamat tertentu. Jadi pointer adalah variabel tipe khusus yang menyimpan alamat memori. Jadi untuk menyimpulkan bahwa indirection itu adalah ketika variabel menyimpan pointer menyimpan alamat dari variabel lain. Jadi inti dari indirection ini adalah itulah. Kita kegunaannya itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa nilai apa yang akan nanti kita tangkap gitu. Jadi kalau kita kurang paham di indirection ini, kita cukup ingat aja analoginya bahwa bajak laut dan harta karun. Jadi ditunjuk di mana tempat harta karun itu. Kita menggunakan apa? Menggunakan peta. Jadi ada arah atau ada alamat-alamat yang harus kita lewati menggunakan indirection ini untuk mencapai nilai yang mau kita tuju. Jadi kalau bajak laut tadi itu untuk mencapai harta karun itu dia tadi kan di gambar sebelumnya ada peta. Jadi
dia butuh peta itu untuk bisa dapatkan harta karun itu. Sama juga sekarang kita butuh indirection ini untuk bisa kita, melihat nilai kita atau apa yang akan diisi nilainya pada, program kita. Seperti itulah inti dari materi indirection ini. Sekian presentasi dari PR 17. Mohon maaf Pak jika ada kesalahan kata ataupun, kelakuan kami. Semoga kami mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Pak.